Oke, selamat siang Bu Aswin. Siang, Pak Om Ade. Swastiastu ya. Swastiastu. Terima kasih Bu Aswin sudah meluangkan waktu untuk berbicara pada hari ini ya. Jadi adapun maksud dan tujuan saya di sini ya, kita akan melakukan kegiatan pra observasi. Jadi pada hari ini, saya ingin melakukan pra observasi terkait dengan observasi pembelajaran yang akan Bu Aswin lakukan di kelas nanti. Nah, adapun tujuan dari observasi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bu Aswin laksanakan selama ini, apakah sudah bagus, ataukah ada hal yang perlu mungkin bisa kita kembangkan kembali seperti itu Bu Aswin ya. Ya, Pak Ade. Bersedia Bu Aswin ya? Nah, sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait dengan persiapan yang akan Bu Aswin lalui ya, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira Bu Aswin, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran yang Ibu rancang? Di sini saya ingin agar siswa memahami serta mampu untuk menjawab soal berkaitan dengan materi, bagian-bagian tumbuhan, beserta fungsinya masing-masing. Oke, ya bagus ya. Jadi materi yang Bu Aswin angkat nanti berkaitan dengan bagian-bagian dari tumbuhan seperti itu ya. Nah, dari rancangan itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Aswin capai dari siswa itu sendiri? Area yang ingin saya capai ada aspek pengetahuan, aspek sikap dan keterampilannya, Pak Ade. Ya. Yang pengetahuan diharapkan siswa mampu untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Kan banyak bagian-bagian tumbuhan Ya. dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Jadi nanti diharapkan siswa mampu menyebutkan bagiannya masing-masing. Oke, bagus dari ya. aspek kognitifnya. Terus dari aspek sikapnya, nanti harapan saya agar siswa mampu untuk mencintai lingkungan, mengingat karena tumbuhan memberikan manfaat yang sangat besar bagi makhluk hidup, khususnya bagi manusia karena kita memerlukan oksigen dan makanan. Oke. Kalau dari keterampilan, harapan saya siswa mampu untuk membuat sebuah karya dari bahan-bahan alam, misalnya dari daun yang kemudian dibentuk menjadi karya-karya yang baik. Oke. Ya, jadi bagus sekali ya Bu Aswin. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 aspek ya yang dimiliki oleh siswa, mulai dari pengetahuannya, kemudian sikap dan keterampilannya. Oke. Nah, dalam rancangan yang Bu Aswin buat ya, bagaimana penerapan nanti yang akan Bu Aswin lakukan ya, seperti pendekatan pembelajaran, kemudian apakah ada menerapkan metode atau model pembelajarannya seperti apa? Dalam rancangan pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Ade. Jadi diharapkan pembelajaran itu berpusat pada siswa, agar siswa menggali sendiri dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran, Pak Ade, misalnya seperti video dan gambar-gambar, agar siswa lebih memahami materi serta tidak bosan dalam pembelajaran kelas. Kemudian saya juga menggunakan lingkungan sekitar sekolah. Jadi nanti saya rencananya akan mengajak siswa untuk berkeliling sekolah dan memperkenalkan yang namanya akar, yang namanya batang, daun, buah, serta bunganya. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL atau Project Based Learning. Oke, jadi bagus sekali ya Bu Aswin. Jadi sekilas saya dengar, jadi pembelajarannya sudah akan berpusat kepada siswa ya, kemudian juga dikonkretkan dengan media pembelajaran seperti gambar, atau mungkin nanti bisa langsung alam dijadikan sumber belajar seperti itu ya. Nah, Bu Aswin, bagaimana dengan media pembelajaran yang tadi Ibu gunakan? Rencananya saya akan menggunakan video, gambar, serta menggunakan LKPD agar
agar dapat mengetahui apakah siswa sudah mampu memahami materi atau belum. Ya, oke, bagus ya Bu Aswin. Semoga apa yang Bu Aswin sudah rancang ini dapat diterapkan dan diaplikasikan di kelas ya. Semoga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai, khususnya kepada siswa ya Bu Aswin ya. Nah, kira-kira kapan nih akan mengadakan kegiatan pembelajaran ini? Rencananya saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran ini besok, Pak. Besok ya. Besok di jam keberapa? Di jam pertama sampai jam Ketiga. mata pelajaran IPAS. Oke, nanti saya siap untuk datang ya Bu Aswin. Ya, untuk memantau nanti besok saya akan datang di jam pertama sampai jam ketiga ya. Oke, sampai ketemu kalau gitu Bu Aswin ya. Semoga makin bisa dipersiapkan ya, dan besok berjalan dengan lancar. Nah, sebelum akhir Bu Aswin, apa dari percakapan ini apa yang Bu Aswin dapatkan? Saya mendapatkan Berbagai ide ya, ilmu juga dari Pak Kadek saya agar nantinya saya dapat merancang pembelajaran yang lebih menarik. Oke, terima kasih Bu Aswin ya untuk bincang-bincang kali ini, luar biasa sekali. Kita bertemu lagi besok di kegiatan observasi di kelas ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Siap belajar hari ini? Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Radit. Ada yang tahu kenapa Radit? Oh, Raditnya sakit. Kita doakan biar Raditnya cepat sembuh. Sebelum belajar kita harus mengawali dengan doa. Ada yang mau memimpin ke depan berdoa? Ya, bilang. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk bilang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. Siap, ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, menyambung menjadi satu Indonesia.
fungsinya. Sekarang Ibu akan menayangkan kalian sebuah video. Kalian simak video ini dengan baik ya anak-anak. Ya. Siap menonton video? Siap. Tadi, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tadi kita sudah menonton video tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Siapa sekarang bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan? Silakan Ratna ke depan.
Ya, mengantarkan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang ketiga ada daun. Siapa bisa menyebutkan fungsi daun? Siapa bisa? Ya, Vina. Daun membuat makanan dan fotosintesis. Ya, tempat tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Ya, ada yang tahu fotosintesis itu menghasilkan apa? Oksigen. Selain oksigen, apa lagi yang dihasilkan? Ada yang tahu? Tia? Buah. Buah? Makanan. Ya, makanan. Jadi hasil fotosintesis itu adalah makanan dan oksigen. Ya. Kemudian apa lagi bagian tumbuhan? Setelah akar, batang, daun, Bunga. ya, bunga. Apa fungsi bunga pada tumbuhan? Iya, tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Terus yang terakhir ada buah. Ada yang di sini pernah makan buah? Nah, ya. Apa sih fungsi buah pada tumbuhan? Ya, tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Ya, jadi kamu sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Coba kita ulang apa saja bagian tumbuhan yang pertama? Fungsi akar apa? Fungsi batang? Ya, mengantarkan makanan dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Ketiga, daun apa fungsinya? Tempat membuat makanan atau fotosintesis. Fotosintesis hasilnya makanan dan oksigen. Oksigen diperlukan manusia untuk apa? Bernafas. Kemudian ada bunga. Apa fungsi bunga? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima ada buah. Apa fungsi buah? Ya, tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Masih semangat belajar? Yuk kita tepuk semangat sekali. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Kita ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Sekarang ibu punya LKPD untuk kalian. LKPD ini silakan kalian isi berdasarkan gambarnya. Ini gambar pertama namanya apa? Silakan kalian tulis ya. Bisa? Bisa. Silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan teman di bangkunya. Jika mengalami kesusahan, bisa angkat tangan. Ya?
tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kemudian ada batang. Fungsinya untuk mengantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada akar. Fungsinya yang menyerap air dan nutrisi dari tanah. Berikan Ratna tepuk salut. Salut. Tepuk tangan dulu. Tia. Ini nomor 1 adalah daun. Fungsinya apa? Tempat tumbuhan berfotosintesis Atau membuat makanan. makanan. Kedua, bunga. Fungsinya Tempat perkembangbiakan tumbuhan. ketiga Adalah buah. buah. Apa fungsi buah? Tempat cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Tempat Keempat, batang. batang. Apa fungsi batang? Mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Air dan nutrisi ke seluruh Bagian tumbuhan. Yang terakhir ada Akar. akar. Apa fungsi akar? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tumbuhan. Ya, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Berikan dia tepuk salut. Sekarang coba anak-anak baca bukunya halaman 7. Di sana ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Silahkan dibaca. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, untuk mengetahui kemampuan kalian, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa jawab silahkan kalian angkat tangan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang tumbuhan. Tentang tumbuhan. Ya, tentang tumbuhan. Siapa bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan? Amel? Akar, batang, daun, bunga, buah. Ya. Siapa bisa menyebutkan apa fungsi akar? Ratna? Ya, menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kemudian fungsi batang. Tempat mengantarkan makanan dan nutrisi ke bagian tumbuhan. Tempat mengantarkan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Ketiga ada daun. Siapa bisa? Bilang. Tempat tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Ya, tempat tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Yang keempat ada bunga. Siapa tahu fungsi bunga?
refleksi ini silakan anak-anak isi bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini. Kemudian hari ini aku belajar apa? Kemudian perbuatan baikku hari ini, dan hari ini aku berbagi dengan siapa? Ya, bisa? Anak-anak sudah selesai menjawab soal refleksi? Sudah! Untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tulang daun. Jadi nanti silakan anak-anak baca-baca bukunya di rumah. Ya. Sebelum ibu akhiri, mari kita menyanyikan lagu Goak Lawin. Ada yang mau ke depan memimpin temannya? Tina, silakan ke depan. Berdiri. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Nina. Tepuk salut. Pembelajaran hari ini sudah berakhir. Silakan anak-anak untuk bukunya. Selamat pagi. Baik, terima kasih kembali lagi bersama saya selaku peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menindaklanjuti kegiatan pasca observasi yang akan dilakukan bersama rekan sejawat. Di samping itu pula pada kesempatan kali ini saya didampingi langsung oleh pengajar praktek, di Pak Dewo Ardayase selaku pengajar praktek. Kemudian rekan sejawat saya Ibu Aswin merupakan guru kelas 4. Jadi berikut adalah kegiatan pasca observasi yang akan kami lakukan. Selamat pagi Bu Aswin. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Nampaknya Bu Aswin ceria sekali ya hari ini. Semoga suasana hati selalu cerah seperti langit yang kita lihat tadi ya. Baik Bu Aswin, jadi apa sih tujuan Bu Aswin untuk bertemu pada hari ini? Tujuan saya bertemu dengan Pak Sabda hari ini untuk memaksimalkan lagi proses pembelajaran di kelas dan untuk merefleksikan pembelajaran di kelas yang sudah saya lalui. Jadi Bu Aswin sebelumnya sudah mengajar di kelas ya, kemudian saya juga sudah melihat bagaimana Bu Aswin mengajar di kelas.
Jadi sesuai dengan tujuan Bu Aswin, semoga hari ini kita dapat menemukan atau mencapai tujuan-tujuan dari percakapan yang akan kita lakukan. Itu Bu Aswin ya. Nah, bisakah Bu Aswin kembali ceritakan ya, kira-kira dalam kegiatan observasi area apa yang Bu Aswin kembangkan dalam prosesnya? Area yang saya kembangkan di kelas yaitu yang pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang pengetahuan di mana siswa sudah mampu memahami materi yang diajarkan dan sudah mampu menjawab soal yang saya berikan. Kemudian sikapnya, siswa sudah disiplin saat mengikuti pembelajaran maupun dalam diskusi kelompok dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian keterampilan, siswa sudah mampu berkolaborasi dengan temannya dalam diskusi kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian saya mengembangkan pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Saya menggunakan video, menggunakan buku, dan menggunakan metode diskusi untuk mengaktifkan atau memberikan siswa materi agar semangat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses. Saya menugaskan siswa untuk berkelompok dan berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, produk. Siswa saya arahkan untuk membuat rangkuman hasil belajarnya sejauh mana dia sudah memahami materi yang sudah diajarkan. Kemudian saya juga menggunakan kompetensi sosial emosional, yaitu menanyakan bagaimana perasaan siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Oke, jadi lumayan banyak ya dari apa yang Bu Aswin sampaikan tadi, dapat saya tangkap ada beberapa aspek yang atau area yang dikembangkan. Yang pertama terkait dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Kemudian Bu Aswin juga mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya, mulai dari pembelajaran diferensiasi kontennya, prosesnya, kemudian sampai produknya, dan terakhir adalah pengembangan kompetensi sosial emosional. Seperti itu Bu Aswin ya. Nah, kira-kira dari area pengembangan yang sudah Bu Aswin lakukan pada saat observasi, menurut Bu Aswin sendiri, apakah hal itu sudah berhasil dikembangkan Bu Aswin? Menurut saya sudah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, apa misalnya contohnya yang sudah berjalan dengan lancar? Yang sudah berjalan lancar, siswa sudah mampu berkolaborasi, siswa sudah mampu menjawab soal yang diberikan, siswa sudah mampu membuat rangkuman dari materi yang sudah dipahami. Oke, jadi sudah terlihat ya. Saya juga sudah disiplin mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas. itu bagus sekali Bu Aswin ya. Jadi saya juga melihat ketika Bu Aswin mengajar, apa-apa saja area yang dikembangkan itu ya sudah terlihat dalam prosesnya. Nah, kira-kira selama proses pembelajaran yang Bu Aswin lakukan di kelas itu ada nggak sih kendala yang Bu Aswin hadapi? Hambatan yang saya hadapi saat proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan dalam diskusi kelompok. Jadi Bu Aswin merasa ya kalau kendalanya bagaimana membuat siswa itu aktif ya, kemudian diskusinya bagus. Nah, sudahkah Bu Aswin mencermati kira-kira apa sih penyebab hal tersebut bisa terjadi Bu Aswin? Kemungkinannya apa ya? Yang terlihat mungkin kurangnya motivasi belajar dari siswa tersebut. Jadi Bu Aswin melihat motivasinya yang belum maksimal ya. Ketika peserta didik berdiskusi mungkin bisa ditambahkan dengan kata-kata atau motivasi untuk melakukan kegiatan diskusi. Nah, dari kendala itu Bu Aswin, kira-kira kan Bu Aswin sudah menyampaikan tadi mungkin dari motivasi. Nah, kedepannya bagaimana Bu Aswin menghadapi kendala tersebut? Pertama, saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar, karakteristik, dan kebutuhan siswa sehingga nantinya mampu merancang pembelajaran
yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran seperti video atau pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah agar siswa bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, bagus sekali ya Bu Aswin. Jadi Bu Aswin sudah memiliki rencana aksi selanjutnya bagaimana menanggulangi hal-hal tersebut seperti itu. Dan beberapa hal yang saya tangkap Bu Aswin akan memanfaatkan media kan seperti itu, kemudian menggunakan model pembelajaran lagi agar lebih berpusat kepada peserta didik kan seperti itu Bu Aswin ya. Dari rencana tersebut Bu Aswin, kira-kira nih apa sih komitmen Bu Aswin untuk melaksanakan hal tersebut? Jadi misalnya bentuk tanggung jawab Bu Aswin itu apa yang akan dilakukan? Untuk rencana aksinya kapan akan dilakukan itu secepatnya agar siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih berguna. Cepatnya itu kapan? Mungkin nanti bisa atau besok atau minggu depan? Minggu depan. Nah, ya tentu hal-hal tersebut bisa Bu Aswin lakukan ya. Semoga kedepannya pembelajaran yang Bu Aswin laksanakan lebih maksimal lagi, terutama dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, secara tidak langsung sebenarnya hal-hal yang Bu Aswin anggap sebagai hambatan, Bu Aswin sudah menemukan sendiri ya solusinya seperti apa. Gimana Bu Aswin perasaannya hari ini? Awalnya sangat tegang dan Itu terbiasa mungkin ya. tapi dapat berjalan dengan lancar. Itulah pentingnya kita untuk sering diskusi ya antara rekan sejawat, tidak hanya sahabat saya aja, mungkin pada teman-teman yang lain, nanti bisa menambah wawasan kita untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Ya begitu Bu Aswin, kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Ya sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih ya, dari obrolan ini tidak hanya Bu Aswin aja yang belajar, tapi saya sendiri juga banyak menangkap hal-hal baru dari proses observasi sampai pasca observasi yang sudah. Terima kasih Bu Aswin ya. Ya, demikianlah kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Sebagai penutup, saya aturkan para Santi, Om Santi Santi Santi.